Nah, di zaman sekarang yang teknologi sudah maju nih ya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kemajuan teknologi sekarang dalam pembelajaran satu Sinjai? Jadi jika gadget itu dijadikan sesuatu yang primer dalam hal pembelajaran, maka itu justru bisa merusak eh, apa namanya tadi itu otak dan daya pikir siswa itu sendiri. Assalamualaikum, halo Sobat Mansa, kembali lagi di Karampuang Podcast. Bersama saya Reski, di episode kali ini kita menghadirkan bintang tamu yang merupakan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Man 1 Sinjai. Kita sambut Pak Muhtarim SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa nih Pak? Ini kan kita sudah berada di fase akhir semester ya. Ya. Nah, kita kan sudah akan ada kegiatan pembagian rapor. Ya. Nah, jadi kegiatan yang sekarang kita fokuskan termasuk Bapak Ibu guru kita adalah mengolah dan menginput nilai di aplikasi rapor untuk kemudian kita siapkan pada kegiatan dan dibagikan pada kegiatan pembagian rapor. Hanya itu Pak. Mungkin ada ya kita kan di Kementerian Agama setiap tahun itu kan ada kegiatan dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti ya di tanggal 3 Januari. Ini ada kegiatan lomba ya. Lomba apa? Lomba olahraga. Jadi segala macam cabang olahraga dilombakan antar madrasah ya. Ya, seperti itu. Jadi kegiatannya sih di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Tapi setiap madrasah kan pastinya sibuk juga. Ya, jadi seperti itulah sambil mengolah nilai, guru-guru kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya untuk berlomba. Ya. Kalau boleh tahu, kesibukan Bapak kira-kira ini apa nih Pak? Kita di Madrasah Aliyah kan wakamat itu ada 4 ya, Rizky ya. Ada 4. Jadi ada wakamat humas, hubungan kemasyarakatan. Kemudian ada wakamat sarpras ya, sarana dan prasarana. Kemudian ada wakamat kesiswaan dan amanah yang Bapak sendiri emban adalah wakamat kurikulum. Ya, jadi objeknya beda ya. Kalau humas itu terkait dengan eksternal madrasah ya. Kemudian sarpras ya objeknya sarana dan prasarana madrasah. Ya, dari namanya sudah terlihat. Ya. Kesiswaan ya siswa dan kurikulum ini pembelajaran dan guru-guru. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai wakamat kurikulum? Amanah ini baru Bapak emban itu sekitar ya, di awal tahun pelajaran ini. Iya. Ini jabatan ini kan amanah ini sebenarnya bukan kita yang bermohon ya, tetapi melalui prosedur yang sudah diatur bahwa ini melalui pemilihan. Ya, jadi untuk wakamat itu pemilihannya 2 tahun sekali. Ya, kebetulan kan wakamat kurikulum sebelumnya, alhamdulillah beliau itu dimutasi menjadi kepala madrasah di salah satu MTS di Sinjai juga. Ya. Jadi begitu apa namanya ditinggalkan oleh Bapak Wakamat sebelumnya, sekolah mengadakan pemilihan dan Bapak yang terpilih untuk mengemban amanah ini. Nah, kalau dilihat sekarang di Man 1 nih Pak ya, ada nggak sesuatu yang ingin Bapak kembangkan untuk kemajuan pembelajaran di Man 1 kita? Ya, jadi memang Man 1 Sinjai ini boleh dikata kalau untuk level kabupaten ya, mungkin menjadi madrasah percontohan juga. Nah, lagi pula kalau dilihat dari jumlah siswanya dan juga jumlah gurunya,
di mana jumlah siswa ini sekitar 600-an dan jumlah guru itu hampir 100 ya, tepatnya 86 orang. Ini memang perlu program kerja yang banyak untuk mengembangkan madrasah kita. Ya, jadi alhamdulillah di madrasah kita ini kebetulan bukan madrasah biasa ya, bukan madrasah aliyah biasa. Tapi madrasah kita sudah di-SK-kan termasuk madrasah keterampilan. Makanya di samping kurikulum-kurikulum yang sudah dilaksanakan oleh madrasah aliyah sendiri, nah, kita juga melaksanakan kurikulum khusus ya untuk madrasah keterampilan. Jadi di kelas 10 ini ada satu kelas khusus untuk tahfiz, menghafal Al-Quran, ada satu kelas untuk kelas risetnya, kemudian ada 3 kelas untuk keterampilan komputernya, kemudian ada satu kelas untuk kelas tata busana menjahitnya, nah, dan satu kelas lagi untuk tata boga atau pengolahan hasil perikanan ya. Ya, jadi ini akan kita kembangkan. Misalnya kurikulumnya kan sudah jalan, pembelajarannya sudah jalan dalam semester ini, dan ya semoga itu bisa menghasilkan output yang bagus ya. Ya, tapi selain program keterampilan itu sendiri, yang paling penting sebenarnya dari sebuah madrasah itu ya, yang menjadi fondasi sebenarnya dalam pembelajaran adalah bagaimana pelaksanaan PBM-nya itu sendiri. Ya, jadi walaupun madrasah program tambahannya banyak, kalau program utamanya terbengkalai itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Apa program utamanya? Pembelajaran, proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi Bapak dengan amanah baru ini itu berusaha bagaimana proses pembelajaran setiap hari itu berjalan semaksimal mungkin. Kalau misalnya ada guru yang tidak masuk, itu jelas terlihat kemana izin, cuti, sakit atau bagaimana ya. Karena biasanya kalau di madrasah yang mungkin belum fokus ke manajemen seperti itu, gurunya tidak hadir, nggak tahu kemana, ya sudah lewat begitu saja pembelajarannya, kasihan kan siswanya ya. Jadi kita berupaya seperti itu, kita adakan piket yang mengontrol setiap hari bagaimana proses pembelajaran. Kemudian itu untuk hariannya. Kalau untuk kedepannya kita harapkan ya mudah-mudahan alumni kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus ya, yang secara akademik itu akreditasinya ya A lah ya, A atau B seperti itu ya, supaya mereka bisa mendapatkan atau melanjutkan pendidikannya. Nah, selama Bapak menjabat sebagai Wakamat Kurikulum, kesulitan apa yang pernah Bapak hadapi selama menjabat sebagai Wakamat Kurikulum? Kalau mau dikatakan kesulitan, Bapak sebenarnya tidak mau menganggap itu kesulitan, walaupun pada dasarnya sulit ya. Ya, Bapak sering mengatakan kalau melaksanakan sesuatu, jadikanlah kata sulit itu menjadi kata menantang. Pekerjaan ini sulit. Kita bilang pekerjaan itu menantang. Ya, yang dikerjakan sama, tapi hanya karena beda satu kata, motivasi bekerjanya berbeda. Ya, penyemangat ya. Ya, penyemangat, benar. Jadi dengan amanah baru ini yang boleh dikata membutuhkan tantangan yang lebih tinggi dibanding amanah sebelumnya. Ya, ya, yang paling menantang itu karena begitu banyak aplikasi yang harus kami pantau. Kami harus memantau juga jalannya pembelajaran setiap hari. Kemudian segala hal yang terkait dengan masalah di Bapak Ibu guru yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan pembelajaran atau malah tidak hadir, harus ditelusuri. Kemudian bagaimana supaya guru-guru itu juga yang tidak hadir
tetap bisa memberikan tugas atau hal lain kepada siswa yang ditinggalkan pembelajarannya, ya. Ya, jadi saya pribadi sebenarnya ya, walaupun mungkin bukan sepenuhnya bidang saya, tetapi saya berharap dengan kerjasama dengan Wakamat Humas, ya, berharap supaya publikasi madrasah kita ke depan itu bisa lebih tinggi lagi, ya. Ya, mungkin dari sisi website kita ada, tapi karena SDM kita yang masih butuh tambahan untuk pengelolaannya, itu mudah-mudahan ada solusinya ke depan, ya. Kemudian ya, kita tetap mengharapkan kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu guru, karena sebaik apapun kita menerapkan satu aturan, kalau tidak ada kerjasama yang baik dari Bapak Ibu guru, itu barangkali akan sulit diterapkan. Nah, di zaman sekarang yang teknologi sudah maju nih ya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kemajuan teknologi sekarang dalam pembelajaran Mansatu Sinjai? Ya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran kalau menurut Bapak ya, itu sebenarnya adalah alat bantu. Jadi bukan sesuatu yang primer. Ya, kebanyakan di antara kita menganggap itu adalah sesuatu yang primer. Akhirnya apapun yang mau dikerjakan wajib menggunakan teknologi. Padahal tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Kenapa? Ada hal yang teknologi tidak bisa gantikan. Apa itu? Adab, akhlak, dan etika. Ya. Misalnya meminta izin, ya. Sebagai siswa kan meminta izin sama guru kan. Nah, secara teknologi kan mudah saja, tinggal chat, tinggal telepon, ya kan? Nah, yang ironis kalau siswanya cuma ada di madrasah dekat-dekat, gurunya cuma ada di ruang sebelah, pakai chat lagi, ya kan? Nah, jadi di sini teknologi tidak berlaku dalam hal ini, ya. Jadi dia alat bantu, dan selama teknologi kita gunakan sebagai alat bantu, insya Allah itu akan maksimal outputnya, hasilnya. Tapi kalau teknologi sudah dijadikan sesuatu yang wajib dan malah untuk sebagian orang dijadikan sebagai hal yang sangat primer, ya, dan itu banyak, buktinya apa? Lebih senang tidak makan daripada tidak ada datanya, ya, ya seperti itu. Nah, padahal harusnya tidak seperti itu, ya, hanya dijadikan sebagai alat bantu. Jadi hubungannya dalam pembelajaran juga seperti itu, alat bantu saja. Karena Bapak kebetulan kan guru bahasa Arab. Ya, dalam pembelajaran bahasa Arab ada satu hal atau satu pembelajaran di mana itu harus menghafalkan mufradat atau kosakata. Ya, kalau teknologi dijadikan sebagai hal yang primer, maka kosakata yang harusnya disimpan di memori kita itu disimpannya di HP atau di Google. Apa bahasa Arabnya sekolah? Tunggu Pak, saya buka Google dulu. Apa bahasa Arabnya guru? Tunggu Pak, saya buka Google Translate dulu. Begitu HP-nya rusak atau pulang ke kampung yang tidak ada listriknya, tidak ada data di situ, tidak ada wifi, jadinya ya. Nah, jadi tetap itu tadi, apalagi di 1-2 negara, ya, kita bisa lihat beritanya, mereka malah kurikulumnya itu ada yang kembali ke kurikulum yang tidak berbasis teknologi, dalam artian teknologi betul-betul hanya dijadikan sebagai alat bantu. Jadi jika gadget itu dijadikan sesuatu yang primer dalam hal pembelajaran, maka itu justru bisa merusak apa namanya tadi itu, otak dan daya pikir siswa itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul hanya sebagai alat bantu. Dari penjelasan Bapak tadi, ada nggak solusi biar persoalan tadi bisa menjadi hal yang lebih baik lagi? Ya,
ini saya kira tergantung kepada guru masing-masing di dalam kelas. Jadi perlunya memang di sini kita memberikan atau mengarahkan teman-teman guru-guru itu bagaimana memanfaatkan teknologi dalam hal ini HP di dalam pembelajaran di kelas agar tidak menjadi sesuatu yang sangat primer, ya. Ya. Jadi di situ tantangannya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya bersama kami di ruang podcast ini. Nah, untuk para sobat Mansa, terima kasih sudah menonton sampai penghujung acara. Terus dukung Karampam Podcast dan channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terus nantikan episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.